Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Rasyida. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan saya, yaitu tentang usaha sosis bakar. Nah, di sini yang akan saya bahas, yang pertama mengenai latar belakang usaha saya, kemudian konsep usaha yang akan saya jalankan, lalu aspek pemasaran, kemudian aspek produksi, dan yang terakhir ada aspek keuangan. Nah, yang pertama ada latar belakang saya membangun usaha ini adalah karena kuliner di Indonesia saat ini banyak mengadopsi makanan-makanan dari luar, misalnya Korea Selatan, Inggris, Arab, dan lain-lain. Kemudian konsumen ini mayoritas adalah remaja yang menyukai makanan-makanan milenial seperti makanan ala luar negeri, terutama Korea Selatan. Kemudian makanan di Indonesia ini, lidah masyarakat Indonesia ini suka makanan street food yang ramah di kantong mereka. Lalu visi, misi, dan tujuan dari usaha saya. Visinya yaitu menjadikan sosis bakar sebagai kuliner yang paling diminati di berbagai kalangan. Misinya yaitu menjadi kuliner sosis bakar yang berkualitas dan higienis bagi masyarakat, memberikan pelayanan yang ramah bagi customer, menyediakan aneka macam sosis dan seafood yang masih fresh, dan yang terakhir adalah memberikan kualitas dan cita rasa bumbu yang berbeda dengan usaha sosis bakar lainnya. Nah, sebelum itu usaha ini saya namakan sosis bakar Huha. Karena apa? Karena di sini kita memiliki bumbu atau sambal yang khas, yaitu sambal yang sangat pedas, sehingga dinamakan sosis bakar Huha. Karena ketika orang makan makanan tersebut, dia akan merasa kepedasan sehingga mengucapkan kalimat Huha seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, kemudian memiliki penghasilan sendiri melalui usaha saya sendiri, menciptakan inovasi dalam dunia bisnis dan terutama dalam dunia kuliner, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain dan meminimalisir pengangguran yang ada. Kemudian konsep dari usaha yang saya jalani adalah usaha ini berbentuk usaha street food atau makanan yang dijual di jalan, berupa sosis bakar dan sate seafood. Makanan ini hanya bisa take away, artinya hanya bisa membelinya kemudian dibawa pulang, tidak bisa makan di situ langsung seperti restoran-restoran. Karena di sini konsepnya adalah street food dan take away, bisa dipesan melalui Grab atau Gojek. Dan dalam pembakaran sosis ini tidak menggunakan arang, tapi menggunakan kompor khusus untuk membakar, sehingga hasil dari bakarannya itu tidak hitam, tapi masih bagus gitu ya. Kemudian setelah matang, nantinya sosis tersebut akan diberikan saus dan sambal sesuai selera. Kemudian untuk aspek pemasarannya, segmentasi pasar yaitu usaha ini berada di wilayah Kecamatan Seraki, Kabupaten Pekalongan, yang banyak penduduknya mulai dari masyarakat daerah Seraki, sekitarnya hingga luar Seraki. Kemudian untuk target pasar yang paling utama adalah remaja di daerah Seraki, Kabupaten Pekalongan, serta masyarakat sekitar yang menyukai kuliner, terutama kuliner yang pedas-pedas. Untuk positioning, tempat lapak sosis bakar ini berada di sebelah selatan pom bensin, yang mana lokasinya ini sangat strategis karena sering dilewati oleh orang-orang, baik itu orang yang lewat maupun orang-orang yang akan membeli bensin. Dan untuk strategi pemasaran, makanan ini dijual berupa sosis bakar dan sate seafood. Dan harga yang dijual pun sangat terjangkau, mulai dari Rp1.000 hingga Rp5.000, yang tentunya sangat ramah di kantong. Dan promosi ini kami lakukan lewat grup WA, lewat status WA, lewat Instagram, Facebook, dan sosial media yang lainnya. Kemudian makanan ini street food, sehingga pembeli ini bisa take away yang sudah saya katakan.
Bahkan pembeli bisa memesan lewat Grab atau GoFood ketika malas untuk keluar rumah. Di dalam menjalankan usaha ini, saya akan dibantu oleh 2 orang karyawan agar ketika sosis bakar ini ramai pengunjung atau ramai konsumen, owner tidak kewalahan untuk mengelola usaha tersebut. Kemudian dalam sisi aspek produksi, bahan baku yang kami gunakan adalah yang paling utama aneka sosis bakar dan seafood. Kemudian saus yang meliputi saus barbecue, pedas, tomat, kecap, mayones, dan lain-lain. Kemudian ada margarin dan ada sambal yang khas dari sosis bakar ini. Kemudian untuk proses produksi ini dimulai dari pembeli ini memilih jenis sosis yang akan dibakar sesuai dengan selera. Kemudian sosis diberi margarin sebelum dibakar agar tidak lengket di kompor. Kemudian sosis ini dibakar hingga matang dan mengembang. Lalu ketika sudah matang diberi saus atau sambal sesuai dengan minat pembeli. Kemudian untuk dalam aspek keuangan, untuk barang-barang investasi kita ada kompor, ada meja, box sosis, kemudian wadah saus sambal, margarin, kuas, ada mika, ada plastik, staples box untuk naruh alat-alat, dan ada freezer yang ketika di total semuanya adalah 6.430.000. Untuk bahan bakunya, yang pertama terutama aneka sosis yang kita beli banyak secara langsung ya, tidak membeli satuan, yaitu harganya 2.500.000 untuk keseluruhan. Kemudian ada saus, ada margarin, ada cabai rawit yang totalnya yaitu 3.085.000 rupiah. Untuk biaya operasional, untuk sewa tempat, listrik, air, gas, tenaga kerja itu totalnya 2.320.000. Nah, sedangkan untuk proyeksi pendapatan dan biaya, nah untuk tadi ketika dijumlah itu untuk keuntungan yang didapatkan adalah 6.165.000 itu per bulan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.